Menjadi abdi dalam berarti mengabdi secara jiwa dan raga kepada Keraton Yogyakarta. Segala tutur kata dan tindak tanduk harus selaras dengan tata krama yang diajarkan di dalam istana. Dewati Rahmayani memahami hal tersebut sudah 3 tahun ini. Perempuan yang akrab disapa Dewa itu menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta. Banyak hal yang ia pelajari selama mengabdi, seperti belajar mengenai tari-tarian, kebudayaan, dan tentu saja tata krama. Wawasan saya semakin bertambah ketika menjadi abdi dalam keraton. Tutur Dewa. Dewa yang masih berusia kurang dari 30 tahun itu memang ingin mengabdi pada Keraton Yogyakarta. Dengan menjadi abdi dalam, ia tidak hanya menerima pelajaran tentang hak tari, tapi juga wawasan mengenai sejarah dan adab kesopanan. Saya mikirnya kalau waktu itu belajar menari di luar kan belajarnya pakai kaos biasa. Kalau di sini harus pakai sanggul, jarik, dan sesuatu yang lebih lengkap lagi. Jadi tidak belajar tari saja. Tutur Dewa. Sejak 2014, perempuan yang memiliki nama asma paring dalem Nyimas Lalita Mardowo itu sudah sering melakukan gladi bersih rutin di Keraton Yogyakarta. Baru pada tahun 2018, perempuan lulusan perguruan tinggi itu mantap menjadi abdi dalem. Selama itu pula dirinya mendapat kesempatan untuk ikut melestarikan budaya Yogyakarta di dalam maupun di luar negeri. Pengalaman saya paling berkesan itu ketika diajak menari di Shanghai, Cina, dan New York, Amerika Serikat. Bebernya. Dewa mewakili Keraton Yogyakarta untuk ikut berpartisipasi dalam acara sejenis pekan budaya di 2 tempat tersebut. Orang-orang yang mengapresiasi dengan baik dan riuh penonton saat dia tampil membuat dirinya terharu dan bangga bisa menjadi bagian dari keraton. Jika banyak orang yang menanyakan berapa upah abdi dalam, Dewa memahami hal itu. Upah yang diberi untuk abdi dalam memang tidak banyak, akan tetapi Dewa tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Semua orang perlu tahu bahwa menjadi abdi dalam tidak diiming-imingi upah yang besar dan melimpah. Saya tidak mempermasalahkan nominal kecil. Saya kira saya justru banyak mendapat berkah. Pasti ada saja berkah yang didapat, tidak hanya nominal. Urai Dewa. Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat merupakan wilayah istimewa yang masih diakui kedaulatannya. Keraton Jogja memiliki sederet abdi dalam yang diberi gaji untuk mengurus segala keperluan. Abdi dalam adalah orang yang sanggup menjadi abdi budaya Yogyakarta dan sudah mendapat ketetapan berupa surat pengukuhan dari pihak keraton. Status abdi dalam dibedakan menjadi 2, yaitu abdi dalam Punokawan dan Kaprajan. Artikel jurnal karya Agus Sudaryanto bertajuk Hak dan Kewajiban Abdi Dalam dalam Pemerintahan Keraton Yogyakarta membahas tentang hal tersebut. Dikutip solopos.com Senin 27 Juni 2022 yang lalu, abdi dalam Punokawan adalah mereka yang mendapat gaji dari pihak Keraton Jogja. Sementara abdi dalam Keprajan tidak mendapat gaji dari keraton melainkan langsung dari pemerintah pusat. Dengan demikian terlihat jelas bahwa abdi dalam Kaprajan pada prinsipnya hanya datang ke keraton memenuhi tugas pengakuan. Mereka tidak memiliki beban tugas dari pihak keraton. Hal itu berbeda dengan abdi dalam Punokawan yang diberi gaji langsung dari Keraton Jogja. Mereka diakui pihak keraton sebagai salah satu perangkat pemerintahan yang dibedakan berdasarkan kepangkatan. Abdi dalam Punokawan berasal dari kalangan masyarakat umum dan menjalani tugas di dalam keraton. Selain itu, ada 2 macam abdi dalam Punokawan, yaitu tepas dan caos.
Abdi dalam Punokawan Tepas memiliki jam kerja seperti pegawai di kantor, sedangkan abdi dalam Punokawan Caos hanya menghadap ke keraton sekali setiap 10 hari. Sementara itu, abdi dalam Keprajan berasal dari TNI, Polri, dan PNS yang diangkat menjadi abdi dalam. Biasanya mereka adalah orang-orang yang secara sukarela mengabdi di keraton setelah memasuki masa pensiun. Jenjang karir abdi dalam sendiri terbagi menjadi 12 kepangkatan. Yang pertama adalah jajar, kedua bengkel anom, ketiga bengkel sepuh, keempat adalah lurah, kelima panewu, keenam adalah wedono, ketujuh ria bupati, kedelapan bupati anom, kesembilan bupati sepuh, kesepuluh bupati kliwon, ke-11 bupati nayoko, dan yang ke-12 adalah Pangeran Sentono. Sempat diperbincangkan pada 2016 lalu bahwa kekucah untuk jajar sebesar Rp15.000. Di samping itu, abdi dalam Punokawan Tepas disebut-sebut mendapat honor 1,1 juta sampai 2,5 juta rupiah per bulan. Sedangkan abdi dalam Punokawan Caos 150.000 hingga 400.000 rupiah per bulan. Kendati begitu, menjadi seorang abdi dalam selalu diidentikan dengan niat pengabdian, sehingga semestinya kekucah tidak terlalu diprioritaskan sebagai tujuan dalam bekerja. Menjadi abdi dalam merupakan sebuah panggilan. Dasarnya adalah kesukarelaan dan juga untuk mencari ketentraman hidup. Keraton Yogyakarta tidak pernah memberikan posisi maupun gelar abdi dalam tanpa yang bersangkutan mengajukan diri. Di Keraton Yogyakarta, setiap abdi dalam akan menerima kekucah atau imbalan yang berasal dari kekayaan raja dalam jumlah yang sangat tidak besar. Karena dasarnya kesukarelaan, banyak yang menganggap pemberian tersebut sebagai berkah.